Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi yang berbahagia. Kali ini saya akan mengantarkan tentang materi masyarakat, ya, tentu dengan mata kuliah antropologi. Konsep atau teori tentang masyarakat atau pemahaman tentang masyarakat itu sangat penting untuk kita pelajari. Ada beberapa disiplin ilmu yang mempelajari hal ini, khususnya sosiologi, kemudian psikologi, termasuk juga diantaranya adalah antropologi. Tapi sesungguhnya banyak ilmu yang berkaitan tentang studi yang mempelajari tentang masyarakat, termasuk kesehatan, farmasi. Di awal saya sudah jelaskan. Tetapi khusus mempelajari masyarakat itu lebih cenderung dipelajari oleh sosiologi. Dan saya tidak banyak menggunakan pendekatan sosiologi untuk membahas tentang masyarakat, karena mata kuliah kita ini adalah mata kuliah antropologi. Sesungguhnya juga saya sebenarnya studi atau background pendidikan saya itu adalah jurusan sosiologi, sehingga menarik untuk kita bahas. Pentingnya mempelajari masyarakat ini tentu banyak ya manfaatnya. Yang pertama yaitu menambah cakrawala keilmuan kita secara akademis, dan secara praktis kita berada di tengah-tengah masyarakat, hidup bersama dengan masyarakat. Tentu hal ini sangat bermanfaat, utamanya pada Anda saat setelah selesai di bangku kuliah mengikuti pendidikan akademis. Tentu nanti Anda akan berperan di dalam masyarakat dalam hal bagaimana nanti Anda diposisikan masuk ke dalam dunia kerja, entahlah di government atau di pemerintahan, bisa juga Anda dalam dunia bisnis atau dunia usaha. Saya kira ini penting ya, karena tanpa mempelajari masyarakat, banyak pemimpin yang gagal dalam mengelola suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintahan. Entahlah nanti Anda bercita-cita menjadi camat, ini sangat berguna untuk Anda ketahui, sehingga nanti Anda bisa mempelajari dinamika masyarakat yang terjadi. Saya kira itu yang mendasari sehingga kita perlu mempelajari hal ini. Yang saya akan jelaskan pada materi ini ada 6 poin atau 6 pokok bahasan. Yang pertama, kehidupan kolektif. Nanti kita akan membahas, di sini ada 2 slide ya. Pertama ini, kemudian yang kedua yang ini. Kemudian apa itu definisi masyarakat, kemudian wujud kolektif manusia. Yang keempat, peranata sosial. Selanjutnya unsur-unsur masyarakat, dan yang terakhir adalah integrasi masyarakat. Jadi ada 6 hal yang ingin saya jelaskan. Mohon disimak sampai habis ya. Saya awali menjelaskan masyarakat ini mencoba melihat bukunya Kunchoro-Ningrat. Jadi beliau menjelaskan masyarakat dimulai dengan menjelaskan apa itu kolektif. Jadi ada hubungannya antara kolektif dan masyarakat. Kunchoro-Ningrat melihat kolektivitas itu atau kolektif itu dari kehidupan binatang terlebih dahulu, kemudian membandingkan kehidupan manusia. Beliau menjelaskan bahwa tidak hanya makhluk manusia saja, melainkan juga banyak jenis makhluk lain hidup bersama dengan individu-individu lainnya yang sejenis dalam satu gabungan. Ya, jadi muncul kata gabungan, kolektivitas, gabungan dengan masyarakat. Jadi individu-individu yang berkumpul menjadi satu kesatuan, membentuk gabungan.
Ya, itulah nanti kita akan hubungkan dengan kolektif. Beliau mencontohkan dari ilmu mikrobiologi misalnya. Kita mengetahui banyak jenis protozoa, tahu kan? Makhluk yang bernama protozoa. Makhluk protozoa itu zoa artinya binatang, kemudian proto itu artinya pertama, jadi makhluk pertama yang disebutkan di sini. Hidup bersama dengan makhluk sel sejenis dalam satu kolektif sebanyak ribuan sel yang masing-masing tetap merupakan individu-individu sendiri. Dalam kolektif-kolektif protozoa misalnya ada yang disebut dengan makhluk hidraktinia. Itu ada pembagian kerja yang nyata antar subkolektif. Saya ulangi, ada pembagian kerja yang disebut sebagai subkolektif. Jadi ada kolektif, ada subkolektif. Ada subkolektif yang terdiri dari ratusan sel yang fungsinya mencari makan bagi seluruh kolektif. Ada subkolektif yang lain yang fungsinya memproduksi jenis dengan cara membelah diri. Ada juga subkolektif yang fungsinya meneliti keadaan lingkungan dengan kemampuannya membedakan suhu yang terlalu tinggi atau terlampau rendah. Ada juga yang berfungsi untuk mendeteksi adanya bahan yang dapat dimakan. Ada juga yang berfungsi untuk melihat lingkungan yang cocok untuk melakukan reproduksi dan lain-lain. Saya kira menarik yang diilustrasikan oleh Kunchoro-Ningrat untuk melihat kolektivitas ini dengan mencontohkan binatang. Lanjut saya akan jelaskan memahami kolektif ya. Di dalam bukunya Kunchoro-Ningrat itu menjelaskan bahwa salah satu yang menarik untuk kita pelajari dari binatang ini, dari kehidupan kolektifnya adalah semut. Menurut para ahli ada 16 sub kolektif yang masing-masing bertugas salah satu ke 16 macam fungsi hidup yang berbeda. Ada yang bertugas melakukan reproduksi dengan bertelur, ada yang berfungsi sebagai pencarian makan, ada yang berfungsi sebagai tukang membersihkan sarang, ada pula yang berfungsi dalam mempertahankan sarangnya dari serangan musuh dan sebagainya. Jadi memahami kolektif ini lagi-lagi saya katakan bahwa ada pembagian kerja. Jadi, selanjutnya saya akan bahas tentang definisi masyarakat. Apa itu masyarakat? Dalam bahasa Inggris dipakai istilah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan. Istilah masyarakat sendiri berasal dari kata Arab. Jadi kita menyerap bahasa Arab terkait dengan istilah masyarakat ini. Dalam bahasa Arab dikenal dengan syarakah yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Masyarakat adalah memang sekumpulan manusia yang saling bergaul. Jadi manusia itu saling bergaul. Yang tidak bergaul berarti tinggal di hutan sendiri. Nah, itu bukan disebut dengan masyarakat. Yang dimaksudkan dengan masyarakat adalah manusia yang saling bergaul. Atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. Kita lihat di sini ada kata berpartisipasi dalam bahasa Arab. Di sini juga ada interaksi. Ini dua hal yang berbeda, tetapi saling berhubungan ya, terkait erat dengan konsep masyarakat. Biasanya orang berpartisipasi karena ada interaksi. Saya kira itu sederhananya ya. Kemudian kita lihat beberapa para tokoh menjelaskan apa itu masyarakat. Tapi sebelumnya saya ingin mengantarkan bahwa definisi masyarakat adalah kesatuan hidup manusia
yang berinteraksi menurut suatu sistem adat tertentu. Misalnya adat orang Bugis, ya mereka berinteraksi berdasarkan adatnya yang bersifat kontinu. Jadi masyarakat Bugis itu sampai sekarang masih ada dan sudah lama. Itu yang dimaksud dengan kontinu dan terlihat oleh suatu rasa identitas bersama. Identitas bersama itu bisa dilihat dari cara berpakaian, bahasa, dan sebagainya. Definisi ini menyerupai suatu definisi yang diajukan oleh Gilin dalam bukunya Cultural Sociology, yang merumuskan bahwa masyarakat atau society adalah the largest grouping in which common custom, tradition, attitudes, and feeling of unity are operate. Jadi perhatikan ini, the largest grouping, kemudian ada kata common custom, tradition, attitude, and feeling. Unsur grouping di dalam definisi ini menyerupai unsur kesatuan hidup. Itu yang saya maksud dengan tadi the largest grouping. Kemudian dalam definisi ini terdapat common custom. Common custom ini lebih pada makna atau berarti kebiasaan. Tradition, saya kira jelas tradisi adalah unsur adat istiadat. Jadi common custom dan tradisi ini adalah bagian daripada adat istiadat. Sedangkan untuk unsur kontinuitasnya yang saya jelaskan tadi ini, dalam definisi kita serta unsur common attitudes and feeling of unity adalah sama dengan unsur identitas bersama. Jadi common attitudes, sikap, pola perilaku, dan kepercayaan ini merupakan identitas bersama. Kemudian kita lihat pendapatnya Sarjono Sukanto. Ini seorang sosiolog ya. Pengertian masyarakat ini merupakan suatu proses terjadinya interaksi. Suatu interaksi sosial tersebut tidak akan mungkin terjadi jika tidak memenuhi dua syarat. Kedua syarat itu adalah interaksi sosial serta komunikasi. Jadi interaksi tidak bisa terjadi kalau tidak ada interaksi sosial itu sendiri dan komunikasi. Kalian kan tahu kan apa itu interaksi? Saya sudah jelaskan pada pertemuan atau mata kuliah yang lain. Kalau Anda mengambil mata kuliah sosiologi dan saya dosennya, saya sudah jelaskan ini apa itu interaksi. Interaksi dibagi dua, ada interaksi asosiatif, kemudian ada interaksi disasosiatif. Menurut Selo Sumarjan, pengertian masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama. Jadi kalau ada orang-orang yang hidup bersama, itulah masyarakat, serta menghasilkan suatu kebudayaan. Saya kira ini saja pengantar kita untuk memahami apa itu definisi masyarakat. Nanti kita akan lebih banyak mengenal masyarakat ini pada penjelasan berikutnya. Selanjutnya saya akan membahas masalah pokok bahasan peranata sosial. Jadi berbicara masalah peranata sosial, saya awali dengan menjelaskan sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu. Dalam ilmu sosiologi dan antropologi peranata disebut juga institution ya, dalam bahasa Inggris. Peranata adalah suatu sistem norma khusus menata suatu rangkaian tindakan berpola ya, guna memenuhi keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat. Jadi konsep peranata atau institusi itu telah lama berkembang dan dipergunakan dalam sosiologi. Sebaliknya dalam antropologi itu konsep peranata ini kurang digunakan. Jadi pada kesimpulannya adalah peranata itu adalah sistem norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus.
lembaga atau institut adalah badan atau organisasi yang melaksanakan aktivitas itu. Jadi kalau Anda melihat suatu lembaga, ya lembaga itu kan banyak, ada lembaga pendidikan, ya. Pasar juga itu merupakan lembaga sebenarnya. Ada bukan hanya pendidikan, ya, ada sepak bola juga itu adalah lembaga, suatu lembaga atau perkumpulan atau organisasi. Contoh misalnya di bidang pendidikan, lembaga ini pendidikannya kemudian untuk mengatur aktivitas pendidikan di dalamnya, proses belajar mengajar, tentu dibutuhkan suatu aturan atau norma. Nah, ini yang disebut dengan pranata, aturan dan normanya. Kalau kita proses pembelajaran perkuliahan sekarang kan yang menjadi aturan adalah tata tertib, kemudian ada kontrak kuliah. Itu yang dimaksud dengan pranata sosial. Jadi saya nanti akan jelaskan, ya. Setelah ini akan saya jelaskan fungsi pranata. Apa itu fungsi pranata sosial? Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi pranata. Ada 8, ya, fungsi pranata yang bisa kita lihat dari slide ini. Saya sisa menyebutkan saja karena panjang, ya, kalau saya jelaskan. Yang pertama adalah pranata yang berfungsi memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan. Itu fungsi pertama. Kata kekerabatan ini lebih erat kaitannya dengan konsep, kalau dalam Islam namanya silaturahim. Kalau dalam budaya Bugis banyak istilah yang berhubungan dengan ini. Misalnya saja sipakamase, sipatuo, dan sebagainya. Kemudian pranata berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk mata pencarian hidup. Sekira jelas, pranata juga berfungsi memenuhi keperluan penerangan dan pendidikan manusia. Jadi pranata kalau kita istilahkan dengan aturan ini mendidik manusia. Kemudian pranata berfungsi memenuhi keperluan ilmiah manusia. Jadi pranata juga mendorong manusia untuk mempergunakan akal pikirannya, termasuk logika atau rasionalnya, termasuk juga sebenarnya melakukan penelitian tentang apa yang mereka tidak tahu, kemudian mencari tahu. Itu lebih pada pengamatan atau yang kita kenal dengan istilah empiris. Kemudian selanjutnya pranata berfungsi memenuhi keperluan manusia dalam menghayati rasa keindahan. Jadi pranata identik juga dengan estetika atau rasa keindahan. Kalau harmonis itu kan juga indah, kan? Ya. Kemudian selanjutnya pranata berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk berhubungan dan berbakti kepada Tuhan. Ini jelas dalam Islam punya kitab yang namanya Al-Quran. Jadi menuntun manusia untuk berbakti kepada Tuhan. Dalam agama yang lain pun ada kitab-kitabnya bagaimana cara berbakti kepada Tuhan. Itu merupakan aturan. Dan kalau Islam dikenal ada wajib, ada sunnah. Kemudian pranata berfungsi memenuhi keperluan manusia untuk mengatur dan mengelola keseimbangan kekuasaan. Ada penguasa, ada yang dikuasai. Di situ ada perlu keseimbangan, sehingga mencegah manusia, khususnya penguasa, untuk melakukan penindasan kepada rakyatnya. Kalau dalam istilah negara biasa disebut dengan konstitusi. Selanjutnya pranata berfungsi memenuhi keperluan fisik dan kenyamanan hidup manusia. Ya tentu dengan adanya aturan-aturan atau norma-norma ini membentuk pola perilaku manusia untuk memberikan rasa kenyamanan. Bayangkan kalau tidak ada aturan, tidak ada adat, itu tentu
manusia tidak bisa hidup dengan nyaman karena ada sekelompok orang maksudnya yang punya, kalau dalam istilah Thomas Hobbes itu homo homini lupus, manusia bisa saja bertindak seperti serigala. Kalau manusia bertindak seperti serigala itu akan merugikan kepada manusia yang lainnya. Kemudian terakhir saya ingin menjelaskan pada sesi fungsi Pranata ini melihat hubungan Pranata, kedudukan, dan Pranata sosial. Jadi kita akan berfokus pada kata kedudukan. Tingkah laku individu mementaskan suatu kedudukan tertentu yang disebut dengan peran. Jadi kedudukan itu berkaitan dengan peran sosial. Ya, dalam masyarakat ada dua macam kedudukan. Yang pertama adalah kedudukan ascribed status dan yang kedua adalah accept status. Ascribed status adalah kedudukan yang dapat diperoleh dengan sendirinya. Ya, kita lihat misalnya kalau anak bangsawan tentu itu mereka dapatkan dengan sendirinya karena orang tuanya adalah bangsawan. Bedanya dengan accept status, kedudukan yang hanya dapat diperoleh dengan usaha. Misalnya kekayaan itu harus melalui dengan usaha. Dengan adanya kekayaan tentu mempunyai status sosial yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Itulah kedudukan yang diterimanya melalui usaha. Sekarang saya ingin menjelaskan apa itu unsur-unsur masyarakat. Ada 7 unsur-unsur masyarakat yang dikemukakan oleh Kuncoro-Ningrat dalam bukunya. Yang pertama adalah masyarakat, yang kedua adalah kategori sosial, yang ketiga golongan sosial, yang keempat kelompok dan perkumpulan, yang kelima bagan kelompok dan perkumpulan, yang keenam ikhtisar mengenai beragam wujud kesatuan manusia, yang terakhir itu adalah interaksi antar individu dalam masyarakat. Ketiga unsur ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi pertama masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul. Dengan istilah ilmiahnya itu adalah saling berinteraksi ya. Ada prasarana, tentu untuk berinteraksi di sini diperlukan sarana. Sarana untuk berinteraksi yang menyebabkan warga dari satu kelompok manusia saling berinteraksi. Yang kedua, ada kategori sosial, adalah kesatuan hidup manusia yang terwujud karena adanya suatu ciri atau suatu kompleks ciri objektif yang dapat dikenakan kepada manusia-manusia itu. Yang ketiga, golongan sosial. Golongan sosial merupakan suatu kesatuan manusia yang ditandai dengan suatu ciri tertentu. Itu yang dimaksud dengan golongan sosial. Kemudian yang keempat adalah kelompok dan perkumpulan, yaitu suatu kelompok merupakan suatu masyarakat karena memenuhi syarat-syaratnya. Adanya interaksi, kemudian adanya adat istiadat, serta sistem norma, ada kontinuitas, ada rasa identitas. Yang kelima, bagan kelompok atau perkumpulan. Perkumpulan dikelaskan berdasarkan prinsip guna dan keperluan atau fungsinya. Perkumpulan ke perkumpulan itu misalnya perkumpulan dagang, ya suatu koperasi, suatu perseorangan, perseroan maksudnya, suatu perusahaan dan sebagainya. Kemudian ikhtiar mengenai beragam wujud kesatuan manusia. Istilah masyarakat dipakai untuk menyebutkan dua wujud kesatuan manusia, yaitu komunitas dengan konsep kelompok. Jadi ada komunitas, ada kelompok. Yang terakhir, interaksi antar individu dalam masyarakat. Interaksi ini terjadi bila seorang individu dalam masyarakat berbuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu respon atau reaksi dari individu-individu lainnya.
proses interaksi ini terjadi ada dua syarat. Syaratnya itu adalah kontak sosial ya, dan komunikasi. Ya, orang tidak akan bisa membuat interaksi kalau tidak ada kontak ya, atau komunikasi. Pembahasan tentang kontak dan komunikasi saya jelaskan di mata kuliah sosiologi. Di bagian terakhir ini yang saya ingin jelaskan adalah integrasi masyarakat, hubungannya dengan struktur masyarakat. Dalam sosiologi itu sangat jelas disinggung apa itu struktur sosial masyarakat, bahkan ada teori tentang struktur sosial. Struktur sosial berkaitan dengan diferensiasi sosial atau pelapisan sosial. Memahami struktur sosial nanti saya akan singgung ya, mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu. Yang saya katakan bahwa struktur sosial kalau kita ingin memahami secara sederhana yaitu pelapisan-pelapisan sosial, ada hubungannya dengan pelapisan sosial. Di masyarakat itu ada istilah masyarakat atas, masyarakat bawah, dan masyarakat menengah. Dikatakan dalam bukunya Kuncoro-Ningrat bahwa perumusan struktur sosial berhubungan dengan berbagai macam susunan hubungan antar individu dalam masyarakat. Struktur sosial memang berlangsung secara terus-menerus, dan struktur sosial juga kita dapat meneliti, menyelami atau memahami latar belakang seluruh kehidupan suatu masyarakat. Untuk itu ada analisa struktur sosial yang kita gunakan. Metode yang paling umum untuk mempelajari struktur sosial ini adalah mencari kerangka dari kehidupan kekerabatan. Jadi untuk melihat struktur sosial ini, yang saya katakan tadi susunan masyarakat ya, struktur sosial itu berhubungan dengan susunan masyarakat, yaitu dengan metode mencari hubungan kehidupan kekerabatan. Meneliti sistem kekerabatan dalam suatu masyarakat serupa dengan memberikan pengertian mengenai kelompok-kelompok atau peranata sosial. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan bagikan PowerPoint ini untuk kalian baca. Sekian dulu ya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.